Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Tutur Ibu Erni. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun tujuan pembelajaran yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu 1. Menyebutkan arti, menyatakan penyesalan dan memaafkan. 2. Menjelaskan pentingnya adab penyesalan dan memaafkan. 3. Mengungkapkan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan. 4. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hidup damai dengan saling memaafkan. Pengertian maaf dan memaafkan. Minta maaf adalah sebuah tindakan untuk mengungkapkan penyesalan atau rasa bersalah atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Tindakan ini sangat penting dalam interaksi sosial karena mengakui kesalahan dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyadari dan bertanggung jawab atas perbuatan kita yang mungkin telah menyakiti atau merugikan orang lain. Memperbaiki hubungan. Perminta maaf dapat membantu meredakan ketegangan, mengobati perasaan yang terluka, dan membuka jalan untuk memperbaiki kembali hubungan. Selanjutnya, menunjukkan rasa hormat. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain dan peduli dengan dampak dari tindakan kita. Saat meminta maaf, penting untuk mengatakan dengan tulus. Perminta maaf yang tulus biasanya meliputi 1. Mengakui kesalahan secara jelas. Menyatakan penyesalan atas kesalahan tersebut. Meminta maaf dengan tulus jika memungkinkan, menawarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Meminta maaf atau menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Pentingnya menyatakan penyesalan. Pentingkah menyatakan penyesalan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang isi sabdanya sebagai berikut. Siapa yang pernah merasa berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaklah segera meminta maaf sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambil dari kejahatan orang yang dianiaya untuk dipertanggungjawabkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Adapun syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. 1. Mengakui kesalahan. 2. Menyesali kesalahannya. 3.
menjaga, jangan mencari alasan. 4. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 5. Bertekad untuk tidak mengulanginya. 6. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. Mengapa harus memaafkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 263 bahwa perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melepaskan hak membalas. 3. Tidak menuntut denda atau syarat. 4. Menghapus rasa sakit hati. 5. Tidak menyisakan dendam. 6. Menghilangkan amarah. Hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Manusia yang baik bukanlah yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Apabila rasa bersalah dan dendam dibiarkan lama-lama, akan menjadi penyakit hati atau menyakit organ tubuh lainnya. Untuk menghindari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk membebaskan diri dengan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan, yakni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, mempererat persaudaraan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, Al-Ghafur, dan Maha Penerima Taubat, At-Tawwab. Rasa menyesal yang mendalam akan mendorong seseorang untuk segera bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar apapun itu, asalkan taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian terletak pada kenyataan bahwa Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya. Ini memberikan harapan dan ketenangan bagi setiap hamba yang ingin kembali ke jalan yang benar. Mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Memaafkan bukan hal yang mudah. Itu membutuhkan pengendalian diri yang kuat, terutama saat kita sedang marah dan merasa dirugikan. Mampu menahan amarah dan memilih untuk memaafkan adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Memaafkan adalah amalan hati yang sulit namun memiliki dampak spiritual yang sangat besar. Jika sedekah adalah tentang memberi harta, maka memaafkan adalah tentang memberi maaf, yang mana jauh lebih berat dan karenanya pahala pun lebih besar. Selanjutnya bagian ketiga, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan bukan hanya sekedar tindakan, tetapi merupakan salah satu akhlak mulia yang paling menonjol dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik dalam hal ini. Bahkan kepada orang-orang yang telah menyakiti dan memusuhi beliau, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, memaafkan berarti mengikuti jejak beliau dalam mengedepankan kasih sayang, kesabaran, dan lapang dada.
Memaafkan adalah salah satu cara terbaik untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memaafkan bukan hanya tentang melepaskan dendam, melainkan tentang meneladani kasih sayang dan kesabaran beliau untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Selanjutnya, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Rasa bersalah yang berlarut-larut dapat menjadi beban emosional yang berat. Ia mengikis ketenangan batin, mengganggu hubungan dengan orang lain, bahkan bisa memicu stres dan kecemasan. Meminta maaf adalah salah satu cara paling efektif untuk memutus lingkaran rasa bersalah ini dan meraih kembali kedamaian. Rasa bersalah yang berlarut-larut tanpa tindakan dapat membuat seseorang terjebak dalam penyesalan pasif. Dengan meminta maaf, kita beralih dari pasif menjadi aktif. Kita mengambil kendali atas situasi dan tindakan bahwa kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tindakan ini memberikan kekuatan emosional dan membantu kita belajar dari kesalahan sehingga kita tidak akan mengulanginya di masa depan. Selanjutnya, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Dengan meminta maaf adalah langkah paling penting untuk membebaskan diri dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Tindakan ini tidak hanya bermanfaat bagi orang yang kita sakiti, tetapi juga bagi diri sendiri. Dendam, kebencian, dan sakit hati adalah emosi yang sangat melelahkan. Emosi-emosi ini membuat kita terus-menerus memikirkan keburukan orang lain yang pada akhirnya hanya merugikan diri sendiri. Dengan meminta maaf, ibarat memutus rantai kebencian yang mengikat hati. Dengan meminta maaf, kita mengakui kesalahan dan mengambil langkah nyata untuk mengakhiri konflik. Tindakan ini menghentikan siklus pemikiran negatif yang terus-menerus menghantui kita. Selanjutnya, mempererat persaudaraan. Meminta maaf adalah salah satu cara paling efektif untuk mempererat persaudaraan. Tindakan ini lebih dari sekedar kata-kata. Ia adalah sebuah jembatan yang menghubungkan hati yang terputus akibat salah paham atau kesalahan. Rasa bersalah dan sakit hati yang tidak terselesaikan seringkali menyebabkan komunikasi menjadi terputus atau tidak jujur. Orang akan menghindari pertemuan atau pembicaraan dari hati ke hati karena adanya beban emosional. Dengan meminta maaf, membuka kembali jalur komunikasi yang sehat dan terbuka. Setelah meminta maaf, kedua belah pihak dapat berbicara dengan lebih jujur tentang perasaan mereka. Jadi proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga mencegah masalah serupa di masa akan datang. Baik, pada pertemuan kali ini ada pun tugas, yaitu silakan membuat contoh dialog bagaimana cara meminta maaf dengan baik dan bisa ditulis di kolom komentar untuk jawabannya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kali ini yaitu memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. Meminta maaf harus disegerakan sebelum datangnya ajal. Kesalahan yang belum dimaafkan akan dibayar dengan amal baik atau menanggung dosa orang yang dianiaya. Dengan meminta maaf membutuhkan jiwa kesatriaan, berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan pahala orang yang memaafkan melebihi pahala sedekah. Mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.